Sekarang bukan saatnya untuk menyesal lagi gitu ya. Sekarang saatnya adalah ya udah itu udah tertulis gimana cara mempertanggungjawabkannya gitu ya. Nah, kemudian hal teknis lain yaitu kalau saya tadi kan bilang ya kebermanfaatan itu angkatnya isu. Nah, teman-teman boleh sebenarnya ngangkat lebih dari satu isu, tapi pengalaman saya agak sulit. Karena kalau lebih dari satu isu itu kita berarti harus istilahnya kalau jualan tuh lebih dari satu varian ya. Jadi kita harus kayak alasan untuk varian ini, alasan untuk varian ini gitu. Agak lebih sulit kalau saya sih pribadi, saya menyarankannya fokus ke satu isu. Fokus ke satu isu yang ingin dijual, tapi pastikan isu itu benar-benar teman-teman kuasai kayak tadi. Dan isu itu bukan hanya wacana di atas kertas. Artinya teman-teman misalnya, teman-teman mau bikin pelayanan kemoterapi 24 jam misalnya gitu ya. Kalau dokter gitu, pelayanan kemoterapi 24 jam. Nah, tapi teman-teman bilang, iya saya mau bikin pelayanan kemoterapi 24 jam. Nah, terus nanti dokter atau pewawancaranya gitu ya, kan nggak selalu harus dokter ya, pewawancaranya akan bilang, sekarang kerjanya di mana ya gitu. Misalnya teman-teman bilang, saya sekarang kerjanya di IGD. Oke, nggak apa-apa sebenarnya. Udah pernah pelatihan belum tentang kemoterapi? Atau udah pernah pelatihan belum tentang apa gitu ya? Udah magang belum? Nah, teman-teman ternyata belum gitu. Nah, jadi nggak bisa. Jadi kita tuh kalau menjual suatu isu, pastikan kita tuh udah nyemplung di dalamnya. Jadi bukan hanya di atas kertas, tapi emang kita tahu praktek lapangannya gitu. Kita tahu apa masalahnya dan mungkin kalau bisa kita sedikit banyak lah ya kita kontribusi. Misalnya teman-teman selama ini udah magang di dokter yang bagian kemoterapi gitu. Atau teman-teman eh, pernah pelatihan kemoterapi, lalu pernah misalnya volunteer di rumah singgah bagi pasien-pasien kanker. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi nggak harus langsung teman-teman terjun ke situ, tapi at least teman-teman ada kontribusinya gitu. Ya. Kemudian teknis yang lain di wawancara adalah be present. Artinya benar-benar siap, hadir utuh saat wawancara, fokus, jadi semua trouble gadget, internet, lingkungan, tiba-tiba ada orang jualan yang lewat. Nah, itu tuh teman-teman harus pikirin ya semuanya ya. Tiba-tiba suaranya bocor dan lain-lain itu harus dipikirin semuanya gitu. Jadi benar-benar teman-teman ketika wawancara itu hilang nih semua pikiran yang lain-lain, fokus aja di situ gitu ya. Karena saya seringkali ngelihat beberapa itu kayak suka ngetes gitu ya pewawancaranya kayak gimana kabarnya hari ini sedang di mana gitu ya. Nah kalau kita nggak fokus itu kita bakalan kayak hah kenapa nanya-nanya hari kenapa nanya-nanya di mana gitu. Nah jadi benar-benar harus be present ya. Kemudian kuasai audiens. Nah teman-teman harus ingat bahwa ini adalah wawancara ya. Ini adalah proses kita istilahnya hmm, menjual gitu ya, menjual kelebihan kita, pitching lah. Kalau bisnis itu pitching gitu ya. Kita tuh pitching nih kita pengen narik investor buat biayain kita gitu, buat biayain kita studi. Maka kita harus kuasai orang-orang ini dalam artian tatap matanya, gestur ya. Kayak saya sekarang ngomong sama teman ada gestur gitu. Saya bukan hanya gini doang gitu ya, datar doang enggak. Tatap matanya, gestur, menyapa, kalau bisa tipis-tipis menyapa. Misalnya kan biasanya kalau di LPDP itu kalau misalnya pas wawancara itu ada nama kecilnya ya gitu ya, walaupun bukan nama lengkap ya, misalnya Rosa gitu aja. Nah boleh sekali panggil, baik Bu Rosa gitu. Tapi jangan terus-terusan ya. Itu juga nggak bagus juga karena kan membuang baik Bapak Reni misalnya gitu ya. Jadi sesekali itu menandakan bahwa teman-teman menguasai audiens. Teman-teman tahu nih yang wawancara ini ada Ibu Rosa, ada Ibu Farah, ada Pak Rendi gitu. Jadi teman-teman menguasai audiens ini. Kemudian ini mungkin udah beberapa mentor mungkin ya menyampaikan bahwa jangan kaku, jangan menghafal. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang mockup itu membuat kita menghafal seperti textbook. Jadi kita kayak, oke, kalau ditanya A jawabannya B, kalau ditanya C jawabannya D gitu. Nah, nggak selalu kayak gitu. Pertanyaan LPDP itu menurut saya semokap-mokapnya kita gitu ya. Dalam artian sepersiapannya kita mockup berkali-kali, itu tidak pernah 100% sama gitu. Gitu ya. Jadi misalnya ditanya kenapa misalnya nih ya saya pasti kan kalau teman-teman mokap itu mungkin udah ada beberapa yang mokap ya kali ya saya nggak terlalu ngikutin tapi misalnya ditanya kenapa mengambil penyakit dalam di Unpad misalnya saya gitu saya kan pasti udah nyiapin nih alasannya A B C D E F gitu ya nah tapi pas saya wawancara yang ditanya bukan itu yang ditanya adalah kenapa memilih Unpad dibanding UGM kira-kira sama nggak jawabannya udah pasti enggak kan. Nah, kalau teman-teman tetap memaksakan jawaban yang kenapa memilih IPD di Unpad,
Nah, itu artinya teman-teman menghafal. Teman-teman seperti robot yang menghafal dari textbook. Jadi teman-teman harus being fleksibel ya. Jadi harus pahami yang ditanya apa, maka jawabannya apa gitu. Jangan memaksakan jawaban yang teman-teman sudah hafal untuk dipaksakan dijawabkan ke pertanyaannya yang ditanyakan oleh pewawancara. Padahal mungkin maksud pewawancara bukan seperti itu. Nah, itu nanti akan terlihat bahwa pewawancara merasa kayak kamu nggak paham yang saya tanyakan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ingat lagi bahwa wawancara itu dua arah, bukan satu arah. Jadi kita juga harus mampu mengarahkan wawancara. Jadi cari cara menyelipkan kontribusinya, rencana dengan elegan. Dalam artian gini teman-teman, saya beberapa kali punya mentor yang mungkin bukan one shot LPDP gitu ya, jadi udah nyoba lagi. Nah mereka itu sering bilang ke saya, eh, Mbak Rosa gitu atau Dokter Rosa, saya itu wawancaranya lancar loh. Wawancaranya gimana? Saya bilang gitu kan. Iya saya tuh nggak ditanya-tanya. Misalnya ditanya A, saya jawab B. Tanya B, saya jawab C. Udah aja. Saya nggak ditanya balik kayak gitu kan. Oke, saya bilang wawancaranya berapa lama? Sebentar sih gitu. Oke, lancar. Terus skornya kenapa rendah gitu? Nah itu saya nggak tahu gitu. Nah pas saya gali lagi, ternyata mereka apa ya kayak nggak bisa nyampein apa yang mereka pengen sampaikan gitu. Misalnya tadi ya contohnya dia pengen bikin layanan kemoterapi lebih luas di masyarakat gitu. Nah dia tuh selama wawancara misalnya taruhlah 30 menit ya, kan 30 menit termasuk singkat mungkin ya, walaupun saya dengar ada yang 15 menit ya, tapi saya sih jarang ya dengar 15 menit, cuma ada katanya. Nah, dia itu nggak sempet tuh nyampein mau bikin kemoterapi itu gitu. Jadi wawancaranya lempeng aja gitu. Nah, jadi saya menyimpulkan bahwa bisa jadi wawancaranya hanya satu arah. Dalam artian pewawancara itu tanya, kamu jawab, pewawancara tanya, kamu jawab. Tapi kamu nggak bisa mengarahkan pewawancara buat tahu kamu tuh mau jual apa gitu. Ya, contohnya saya nih kayaknya webinar yang sebelumnya saya juga sempat nyampein ya. Contohnya pertanyaan pewawancara saya pertama adalah, baik, Mbak Rosa, gitu ya, saya masih ingat banget. Apa kesuksesan terbesar dalam hidup kamu? Wah, bayangin teman-teman, nggak dikasih opening, nggak dikasih apa-apa, saya langsung ditanya itu gitu. Nah, saya bingung kan, hah, kesuksesan terbesar gitu ya. Saya berpikir waktu itu, kesuksesan apa yang ingin saya sampaikan? Kan ada kedua kemungkinan ya, kesuksesan pertama personal, kedua yang ke masyarakat. Kalau personal, contohnya misalnya saya nyampein, misalnya taruhlah ya, baik Pak, saya pernah juara kelas misalnya gitu. Lah terus so what? Bener nggak? Terus nanti pewawancaranya ke arahnya kemana kalau saya jawab itu? Dia pasti nggak akan nyinggung ke arah kontribusi saya. Ya kan? Dia pasti kayak, oke, gitu. Kayak, ya udah, terus kamu jadi juara kelas terus ngapain gitu misalnya ya. Nah akhirnya saya memilih, enggak, saya belokkan wawancara itu. Saya bilang, baik Pak, kesuksesan terbesar dalam hidup saya adalah saya bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya, saat saya menjadi relawan di ini. Waktu itu pasien banyak, saya itu bersinggungan dengan geriatri. Kebetulan saya itu ngangkat isunya adalah geriatri atau orang di atas 60 tahun ya. Jadi oma-opa gitu. Nah, dari situ teman-teman kebayangkan, saya kan udah mengarahkan nih. Akhirnya dibahaslah sama wawancara. Oh gitu ya, emang kenapa menurut kamu itu kesuksesan? Kenapa kamu seneng di situ? Akhirnya saya bisa membahas itu gitu. Jadi yang maksud saya adalah dua arah tuh seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan lempeng-lempeng aja gitu. Jangan kayak teman-teman manut-manut aja, nurut-nurut aja nih diarahin kemana gitu. Jadi teman-teman juga harus bisa ngedrive gitu ya. Kemudian, nah ini saya juga tekankan berkali-kali sama mentor saya dan mungkin juga semua yang mau tes LPDP ya. Menurut saya LPDP ini kompetitif sekali ya karena merit based. Jadi kamu emang harus masuk dengan kemampuan kamu. Jadi be extremely ready for anything. Jadi benar-benar siap deh teman-teman. Kalau ada di atas 100%, 1000% tuh siap deh segitunya gitu kalau saya ya. Karena menurut saya gini, teman-teman udah pasti kan ini udah tahap akhir ya. Mungkin dulu Kak Farah gitu juga, yang lain juga gitu. 6 bulan ya, kan otomatis ya kita itu invest tenaga, mungkin tidur yang nggak nyenyak ya, kepikiran masalah LPDP. Nah, jangan sampai effort teman-teman 6 bulan ini kandas di akhir gitu. Ya, masalah rezeki mah masalah belakangan ya, ada si faktor X itu ya, faktor rezeki. Tapi setidaknya teman-teman harus mempersiapkan dengan semaksimalnya ikhtiar yang bisa oleh manusia gitu. Kalau menurut saya ya. Jadi benar-benar siap riset tuh semua dosennya, kalau perlu lihat wajahnya ya, ini dosennya apa, siapa tahu tiba-tiba wawancara teman-teman nggak tahu tuh dosennya adalah teman-teman yang teman-teman tuju gitu. Nah itu kan merugikan ya sebenarnya. Riset dosennya, mata kuliah, rencana penelitian alternatif, isu yang diangkat, pemerintah saat ini sedang gimana dengan isu itu dan lain-lain gitu ya. Jadi benar-benar riset deh kalau bisa gitu ya. Anggap aja ini tuh kayak
apa ya, kayak KTA-nya teman-teman gitu ya, atau apa gitu yang teman-teman harus serius banget nih menggarapnya gitu. Kemudian mockup variatif. Nah, rata-rata kan di sini kan nyari mockupnya dengan yang sebidang ya. Menurut saya it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa teman-teman ada juga dengan bidang yang berbeda. Ya, misalnya kalau saya bidang kesehatan, saya ada mockup dengan mentor saya itu perawat. Terus saya mockup dengan kebetulan suami saya arsitek gitu. Jadi kayak saya pengen tahu aja kira-kira kan teman-teman harus ingat ya, wawancara kan 3 ya. Buat yang udah pernah pasti udah tahu ya 3 dan satunya kan dicurigai. Kita kan sebenarnya nggak pernah tahu ya. Dicurigai adalah psikolog, satunya adalah dosen di luar bidang kita, satunya adalah mungkin kalau saya klinisi walaupun bukan harus penyakit dalam gitu. Siapa aja bisa dokter gitu. Nah, itu kan berarti perbandingannya 2 banding 3 ya. Pokoknya 2 itu enggak, 1 itu sebidang kita misalnya gitu ya. Nah, 2 ini berarti kira-kira teman-teman, misalnya nih saya bicara dengan bahasa medis yang ngejelimet gitu. Kira-kira 2 ini tertarik nggak? Enggak kan pasti. Pasti 2 ini kayak, apa sih dia ngomongin apa gitu ya. Nah, jadi mockup dengan orang yang bidang berbeda itu memastikan bahwa teman-teman dengan segala isi pikiran teman-teman yang udah ngiung-ngiung gitu ya mungkin ya, di kepalanya udah berkecamuk nih isu ini. Nah, pas teman-teman ngomong, itu tuh pastikan orang yang bukan jurusan teman-teman paham. Kalau saya gitu. Saya sampai bilang ke suami saya, kalau saya ngomong ini kamu paham nggak maksud saya apa? Gitu. Terus suami saya bilang kayak, apa itu maksudnya gitu. Jadi saya kayak, oh ternyata kayak gitu aja nggak paham ya, kayak gitu. Karena beda jurusan gitu. Ya, jadi gitu. Jadi teman-teman kalau bisa mockupnya variatif, nggak harus sering, tapi setidaknya ada dapat pandangan lain deh di luar jurusan teman-teman. Kemudian kalau bisa ya, makeupnya itu ada satu mentor teman-teman yang teman-teman minta tolong banget nih mockup tuh lebih dari 1 kali. Kalau saya ada kebetulan. Kenapa? Karena buat melihat progres. Jadi mentor saya itu bilang ke saya, oke kamu mockup pertama itu kurangnya ini, mockup kedua udah lebih bagus ini gitu. Jadi kelihatan progresnya. Kalau teman-teman ganti-ganti orang terus, kadang-kadang teman-teman pusing, benar nggak? Si A bilangnya ini, mentor B bilangnya ini, terus teman-teman pusing kan, yang mau diikutin yang mana gitu. Jadi kalau bisa ada deh setidaknya satu mentor yang 2 kali lah minimal, jadi bisa ngelihat progres teman-teman. Terus kalau bisa juga mentor itu ada satu yang teman-teman benar-benar nanti teman-teman mau seleksinya tuh di mana. Kebetulan kalau saya itu di ruang kerja saya waktu itu. Saya memang benar-benar duduk di ruang kerja saya, kemudian saya pasang laptop, saya bilang, eh, apa dok saya nanti seleksinya di sini gimana menurut dokter gitu. Terus dia bilang loh itu belakang kamu apa. Pintu kaca dok, nggak bisa itu masih kelihatan orang lewat-lewat. Akhirnya saya harus muter, jadi saya harus ngebelakangin dinding gitu. Nah yang kayak kayak gitu kadang kalau teman-teman nggak cek langsung di apa Hamin berapa gitu teman-teman nggak akan nyadar kayak ah itu kan pintu doang gitu ya, kalau saya mikir ya nggak bisa gitu, itu pintu orang lewat-lewat masih ada shadow-nya di tempat realnya gimana, teman-teman coba deh. Terus jadi mentor tuh ngasih masukan gitu. Itu kayaknya pencahayaannya kurang gitu atau gimana gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya disimpulkan sebenarnya LPDP itu kan it's all about kontribusi sama studi gitu ya. Jadi 2 poin penting ini selain yang 3B dan teknis tadi, teman-teman juga harus ingat kontribusi dan studi. Jadi harus seimbang. Jadi teman-teman harus kontribusinya ada, tapi mempertimbangkan studinya ada. Kenapa? Karena LPDP tetap aja scholarship ya, tetap aja beasiswa pendidikan. Jadi studinya juga harus dipikirkan. Nah, di tengah-tengah ini ada apa? Di tengah-tengah ini adalah tidak melanggar aturan LPDP. Kenapa? Karena menurut saya ini fatal banget ya. Saya masih ketemu sih. Saya sih udah nggak mentor ya sekarang ya. Tapi terakhir menti saya masih ada yang ketika saya tanya, kamu nanti kan mau ngambil jurusan di luar negeri, saya nggak bilang ya jurusannya apa. Ngambil jurusan di luar negeri. Terus nanti kebetulan belum nikah nih, jadi saya pancing aja ya. Saya bilang nanti kalau dapet jodohnya di luar negeri gitu, kamu bakal balik nggak ke Indonesia? Terus dia bilang bakal balik. Terus saya bilang, tapi kalau suami kamu kan dengan kamu menikah kan dapat permanent resident maybe gitu ya. Saya bilang dapat permanent resident, anything gitulah, yang kamu bisa tinggal lama di sana. Nah kamu mau nggak kalau dapat tawaran kerja di sana gitu. Nah terus setelah saya pancing-pancing berapa kali, akhirnya dia bilang kalau LPDP membolehkan, saya mau gitu. Nah menurut saya jangan ya. Karena teman-teman harus baca konsepnya. LPDP itu kan ingin teman-teman balik secara fisik ke Indonesia. Lebih bagusnya lagi berkontribusi dan seharusnya berkontribusi gitu. Tapi setidaknya at least fisik balik ke Indonesia.
Walaupun menurut saya sekarang ada beberapa hal ya, kalau nggak salah di klausulnya itu seperti penugasan dan lain-lain gitu. Tapi secara umum teman-teman itu harus mempertahankan konsep bahwa saya akan balik ke Indonesia gitu, walaupun diputar segimanapun. Dan satu lagi biasanya yang kejebak itu adalah bekerja, bekerja selama studi. Teman-teman baca lagi kontraknya bahwa awardee tidak boleh bekerja selama studi gitu ya. Jadi tidak boleh bekerja selama studi, tidak boleh mendapat pendanaan lain, tidak boleh double funding kan seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu tuh menjebak, tapi kalau teman-teman nggak tahu itu fatal ya, karena dianggapnya adalah tidak membaca, tidak tahu klausul LPDP. Nah, jadi dari sekarang sebelum terlambat ya, pertama yang harus dilakukan adalah merenung setelah ini ya, mungkin teman-teman ya. Nanti juga ada materi dari Kak Ila ya yang tidak kalah bagusnya. Merenung, kemudian mockup. Mungkin kalau yang udah liar gitu ya, saya udah 2 hari lagi dok gitu ya, udah mockup sekali aja ya, atau 2 kali lagi deh gitu ya. Jangan terlalu stres juga. Kemudian yang ketiga adalah prepare everything gitu ya. Nah, tadi yang itu ya. Jadi menurut saya, kadang kan kalau kita dulu pas sekolah nggak suka ya sama orang yang ambis ya. Apaan sih dia ambis gitu ya. Kalau menurut saya, kalau buat LPDP, kamu yang harus jadi ambis. Nggak bisa kalau nggak ambis gitu ya. Jadi kalau kamu bisa jadi ambis, jadilah ambis-ambisnya. Tidak ada yang terlalu siap dalam LPDP. Kemudian jangan lupa juga, tapi ada faktor X, ada faktor rezeki. Jadi usaha, doa, dan sedekah juga harus ya. Jadi minta doa kepada orang-orang terdekat. Nah ini saya tambahin sedikit nih. Kemarin itu waktu batch 2 ya, 2024 ya. Berarti batch-nya Kavara ya. Nggak tahu nih, Kavara kayaknya pernah lihat mungkin ya. Tiba-tiba LPDP ngepost ini ya Kak Farah ya. Di tengah-tengah mockup, salah, di tengah-tengah seleksi substansi, saya ingat banget. Udah jalan berapa gitu. Tiba-tiba ngepost ini menjadi apa ya, celetukan juga waktu itu ya. Jadi menurut kita waktu itu, mentor-mentor juga ya, menti juga membahas ini bahwa mungkin LPDP melihat nih calon-calon awardee ini atau peserta seleksi ini makin template gitu ya, makin jadi kandidat yang lemah gitu. Nah, coba teman-teman baca ya. Jadi kalau menurut LPDP kita itu harus jadi kandidat yang kuat. Yang pertama, mampu menjelaskan aliran ide yang terstruktur dan terhubung, mampu menunjukkan keterampilan kualitas kepemimpinan, mampu menyebutkan contoh konkret dan pengalaman yang kuat, seperti yang saya baca tadi ya, harus ada pengalamannya, berbicara dengan sikap profesional dan nada suara yang antusias, mampu mengungkap rencana masa depan yang ambisius, dan bahkan LPDP juga sendiri nulis ambisius ya. Jadi emang harus ambis nih kalau kalau mau LPDP, dan terukur serta cara mencapainya. Jadi harus terukur juga. Nah, ini aja lagi mampu memberi jawaban yang autentik. Artinya teman-teman jangan template ya, tadi ya, jangan jadi robot. Jadi jawaban itu harus benar-benar yang autentik. Fokus pengalaman unik yang relevan, sorot pencapaian utama dan percaya diri, mampu mengungkap rencana yang berdedikasi untuk memberi kembali kepada masyarakat tadi ya, kontribusi, mampu menunjukkan bahwa kamu benar-benar passion di bidang atau jurusan yang kamu tuju. Nah, ini. Terus tiba-tiba LPDP ngepost ini juga kan di akhir-akhir ya. Jangan menjadi kandidat yang lemah. Nah ini, kurang fokus nih, kurang antusias. Jadi seperti tidak tertarik gitu ya wawancaranya. Memberi jawaban-jawaban normatif atau pernyataan yang terlalu umum. Nah ini LPDP paling gak suka nih ya. Sepertinya ya, yang template-template tadi seperti saya bilang. Nggak bisa menjelaskan rencana yang konkret, terlihat menghafal tuh, menghafal dan mengulang-ulang jawaban. Nah ini bahkan langsung ditulis sama LPDP-nya di IG-nya ya. Terus menjabarkan rencana untuk masa depan tanpa contoh atau langkah spesifik. Terlalu banyak membaca dari layar atau kertas. Nah, ini berarti ada yang kegap nih kayaknya ya. Membaca dari layar atau contekan kertas. Tidak memberi pandangan aktif. Nah, makanya saya bilang tadi bahwa kontak mata, gestur, menyapa itu tuh harus dilakukan. Membuktikan bahwa teman-teman benar-benar percaya diri, benar-benar menghargai ya. Menekankan tantangan pribadi secara berlebihan tanpa menyoroti pencapaian, memberi jawaban yang tidak konsisten. Nah, ini jadi berubah-ubah seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin itu eh, ya berapa ya? 30 menit ya, ya. Sesuai rencana ya, nggak boleh terlalu panjang-panjang nanti pada ngantuk. Feel free kalau ada yang mau ditanyakan, walaupun mungkin saya tidak bisa cepat membalas ya. Mohon maklum residen semester 1 ya. Gitu, boleh reach out di Instagram saya @rosalines. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Farah. Ya, terima kasih, Dok.